Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Tolong juga. Menko Polhukam Mahfud MD sindir pengesahan RUU perampasan aset yang bertele-tele. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat rapat dengan DPR RI pada Rabu 29 Maret terkait transaksi keuangan janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Menurut Mahfud MD, sulit negara Indonesia bisa memberantas korupsi tanpa adanya RUU perampasan aset. Mahfud menuturkan pemerintah sudah mengajukan RUU perampasan aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020, tetapi tiba-tiba dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas, padahal isinya saat itu sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pun saat itu pemerintah lalu memperbaiki yang dulu lalu disepakati. Selain RUU perampasan aset, Mahfud juga meminta agar RUU pembatasan transaksi uang kartal dibahas demi mencegah terjadinya praktik pencucian uang. Ia mengungkapkan salah satu modus pencucian uang adalah membawa uang hasil korupsi ke Singapura, lalu ditukarkan ke dolar Singapura dan dibawa pulang ke Indonesia dengan menyebut uang tersebut sebagai hasil judi. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Tidak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu nanti ke pengadilan kalah tidak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang. Tapi ya karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meterai, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon. Ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa. Mungkin akan menyulitkan memang, tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan.